Halo teman-teman, welcome back di channel Ilham Novero. Udah hampir setahun ya Ino nggak ngurus ini channel. Nah, kali ini Ino akan mencoba mereview sebuah drama Korea action romance yang berjudul Healer. Drakor ini pertama kali tayang di stasiun KBS Korea pada tanggal 8 Desember 2014 dan berakhir tanggal 10 Februari 2015 dengan 2 episode setiap minggunya. Jadi totalnya 20 episode. Drakor ini dibintangi aktor kesayangan Ino, Ji Chang-wook, yang pas mudanya gayanya kayak Genji anjir, dan artis cantik Park Min Young. Nah, sebelum lanjut, buat yang baru bergabung, Ino ucapin selamat datang dan jangan lupa subscribe biar Ino tambah semangat buat konten semacam ini. Oke? Film ini diawali dengan scene yang memperlihatkan tokoh utama yang seorang pesuruh misterius dengan kode nama Healer. Nah, Healer ini semacam pesuruh yang bisa disuruh apa saja, kecuali membunuh. Dia sangat menjaga keanoniman baik dirinya maupun kliennya. Si Healer ini tinggal sendiri di gedung terbengkalai dan gak punya siapa-siapa kecuali partner kerjanya, seorang hacker andal yang lupa umur. Nah, si nenek hacker ini memberi tugas Healer yang lagi asyik main game untuk mengamankan paket yang bernilai 100.000 won. Karena impian Healer itu membeli pulau mewah di Pasifik dan tinggal sendirian di sana, maka dia harus menerima tugas itu dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tugasnya yaitu menjemput seorang yang membawa paket di stasiun kereta bawah tanah. Di sini ditunjukin nih kemampuan si nenek hacker meretas CCTV stasiun kereta. Ternyata Healer bukan satu-satunya orang yang mengincar paket itu. Kompetitornya SS Guard udah nungguin di sana. Oke, SS Guard ini semacam perusahaan bodyguard yang di dalam prakteknya mereka selalu melakukan pekerjaan yang kotor ya. Begitu si target muncul dari dalam gerbong kereta, Healer langsung berusaha agar agen SS Guard ini nggak melihat targetnya. Namun dengan peralatan canggih, SS Guard dengan cepat menyadari keberadaan Healer. Healer langsung meminta nenek hacker untuk menghentikan laju kereta tersebut. Nah, lagi-lagi si nenek lupa umur ini menunjukkan kemampuannya ya. Dia meretas sistem kendali kereta itu. Meskipun si nenek ini sempat salah buka pintu keluar pas diaba-abain Healer. Kalah jumlah, Healer yang sendirian mencoba memutar otak melawan antek-antek SS Guard. Dia menyuruh kereta berjalan mundur nih, biar satu terowongan gelap. Dengan insting dan kemampuan bela dirinya yang mumpuni, Healer bisa menyikat satu persatu anggota SS Guard. Meskipun sempat kesulitan karena badannya ditimpa oleh anggota yang berbadan gendut. Namun dengan gaya adegan dramatis, Healer berhasil selamat dari kereta yang datang dari arah berlawanan. Target yang dicari bernama Kosong Chol. Ini orang ketakutannya setengah mati karena membawa barang penting dalam kopernya. Barang itu ada kaitannya dengan aib sebuah perusahaan bernama Samhan. Scene berpindah ke seorang wanita yang menyamar menjadi kurir. Wanita itu ternyata adalah reporter tabloid gosip kelas 2 yaitu Samday. Ia udah berhari-hari mencoba menguntit artis yang dikabarkan punya kekasih. Nah, pas mau pulang, si wartawan ini yang bernama Chae-Yong-shin nggak sengaja mendengar pembicaraan Sang-soo, bos SS Guard yang marah-marah anggotanya diacak-acak Healer. Dan si Yong-shin ini yang punya naluri kepo langsung ngambil foto yang nangkep sosok Healer itu. Dan foto itu diletakkan di belakang tempat duduk mobil Sang-soo. Aneh sih, masa bos bodyguard naruh foto di kursi belakang mobil? Ya jelas nggak kelihatan lah kalau diambil. Scene berpindah, menyoroti seorang reporter pro rakyat kecil yang bernama Kim Moon-ho. Kim Moon-ho adalah reporter terkenal yang pantang disuap dan selalu memberitakan apa yang selalu ditutup-tutupi media. Oleh karena itu, dia sangat digemari kaula muda dan sangat terkenal, sampai-sampai diidolain sama Chae-Yong-shin ini. Nah, Kim Moon-ho sedang menghadapi kasus perusahaan yang mengklaim kebangkrutan palsu dan memecat seluruh buruh biar perusahaan nggak bayar gaji mereka. Perusahaan itu bernama Samhan, perusahaan yang aibnya tadi dibawa Healer. Ketimbang nurutin perintah direktur atasannya, Kim Moon-ho malah meliput seorang pekerja perusahaan Samhan yang membakar dirinya sendiri supaya diberitakan media. Tapi ternyata media semua udah dikuasai nih sama perusahaan Samhan, termasuk tempat Kim Moon-ho kerja. Alhasil Kim Moon-ho sering nggak disukai sama orang-orang di kantor TV beritanya.
termasuk direktur yang dulunya ditolak cintanya oleh Kim Min Ho. Nah, tujuan scene awal tadi tentunya untuk memperkenalkan ketiga tokoh utama, yaitu Hiller, Chae Young-shin, dan Kim Min Ho yang nantinya takdir mereka terkait satu sama lain. Shin berpindah ke seorang pengusaha yang memiliki kantor berita raksasa dan yang memiliki pengaruh besar dengan politik dan kegiatan ekonomi di Seoul. Ia adalah Kim Moon-sik, kakak kandung Kim Min Ho. Sekedar spoiler, meski Kim Moon-sik adalah pemeran utama antagonis, namun ada sebab musabab kenapa dia seperti sekarang ini. Kim Moon-sik adalah klien yang menyewa jasa Hiller untuk mengamankan paket yang berisi rahasia perusahaan Samhan. Perusahaan itu terafiliasi dengan kerajaan bisnis yang dikelola Master, atau kita panggil dia Tetua. Nah, Tetua ini adalah guru sekaligus tuannya Kim Moon-sik. Tetua ini kalau di Indonesia kayak 9 naga lah. Nah, Tetua ini bisa mengendalikan siapa saja yang akan menjadi pemimpin satu daerah. Tujuannya adalah untuk mengendalikan siapa saja orang yang pro dengannya dan mendukung jalannya bisnis yang dikelolanya. Termasuk misalnya jika ada pembangunan tol, maka yang buat proyek tol itu ya perusahaan dia. Dan banyak lagi contohnya. Nah, Kim Moon-sik berencana membunuh siapa saja yang telah melihat bukti perusahaan tersebut, termasuk Ko Seung-chul dan pesuruh misterius tadi, Hiller, supaya nggak ada informasi yang kesebar. Ternyata yang nyewa SS Guard itu adalah adik kandungnya sendiri, Kim Min Ho. Ia telah bertahun-tahun curiga dengan bisnis kakaknya dan orang yang disebutnya Tetua itu. Kim Min Ho mau merampas paket itu untuk membuka kedok perusahaan Samhan, namun sayangnya gagal. Meskipun tahu siapa yang ngambil paket itu, Kim Moon-sik nggak mau berbuat apa-apa terhadap adik yang dicintainya. Nah, inilah salah satu kelemahan Kim Moon-sik. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Kim Min Ho yang menatap foto satu grup berisi 5 orang sekawan yang dulu di fotonya saat ia masih kecil. 2 orang di foto itu adalah kakak kandungnya dan istrinya yang bernama Kim Moon-sik dan Choi Myung-hui. Kim Min Ho teringat masa bertahun-tahun dulu, di mana 5 orang sahabat dalam foto itu dulunya adalah reporter revolusi yang membuka stasiun radio ilegal di mobil. Dan mereka memberitakan hal yang ditutup-tutupi pemerintah demi nama keadilan. 5 orang di foto itu adalah Seo Jun-sok, Oh Gil-han, Choi Myung-hui. Mereka bertiga merupakan penyiar radio. Kim Moon-sik yang memiliki mobil penyiaran bertugas menyupir, dan yang lebih tua bernama Kyung-jae yang merupakan Hiller generasi pertama, bertugas mengalihkan perhatian polisi yang mengejar keempat sahabatnya. Di episode selanjutnya diceritakan masa kecil Chae Young-shin dulu. Ia dulu ditinggalkan orang tuanya di dekat tong sampah dan saat itu ia trauma karena melihat seseorang yang memasuki kamarnya dan berkali-kali memukulnya sampai beberapa rusuknya patah. Akibatnya, dia kesulitan berbicara dan berinteraksi dengan orang. Berkali-kali ia diadopsi namun gagal. Sampai muncul bapak-bapak baik hati yang sepanjang hari menghibur Chae Young-shin yang selalu bersembunyi di dalam lubang. Bapak itu berhasil membujuknya dan mengadopsinya. Bapak itu tak lain adalah ayah angkat Chae Young-shin, yaitu Chae Ji-soo, yang bekerja sebagai seorang pengacara yang membela para narapidana. Di kemudian hari, Chae Ji-soo membuka warung kopi dan mempekerjakan seorang narapidana di sana. Tempat itu kemudian menjadi suaka bagi para narapidana yang membutuhkan kerjaan atau sekedar mengucapkan terima kasih karena dibela Chae Ji-soo di pengadilan dulu. Oleh karenanya, Chae Young-shin yang akrab dengan para kriminal itu diajari berbagai teknik memukul kunci, mencuri, dan melatih instingnya bila mana dia dikuntit seseorang yang berniat jahat. Hiller dapat job lagi nih teman-teman. Kali ini dari Kim Min Ho. Tugasnya untuk mencari seorang anak kecil yang hilang. Penyelidikan nenek hacker mengarah ke Chae Young-shin. Maka tugas Hiller adalah mengambil sampel DNA-nya untuk dicocokkan dengan orang tuanya. Ternyata tak mudah mengambil sampel dari Chae Young-shin. Setelah adegan di kamar mandi. Ayo, adegan apa ini? Maksudnya setelah adegan epic kejar-kejaran yang berakhir Chae Young-shin terpojok di kamar mandi, Chae Young-shin dipotong kukunya. Di sini diperlihatkan Hiller yang selalu berusaha menghalangi wajahnya agar tak terekspos baik oleh manusia maupun kamera. Dia sampai meninju kaca di kamar mandi supaya Chae Young-shin nggak lihat wajahnya. Tesnya ternyata 99% cocok. Merasa puas, Kim Min Ho memberikan job tambahan lagi nih. Kali ini
disuruh menyelidiki siapa orang tuanya, di mana tinggalnya, apa pekerjaannya, apakah dia bahagia, dan apa impiannya. Namun sulit dilacak nenek hacker karena Cheong-shin tak memiliki akun sosmed. Karena diiming-imingi bayaran yang menggiurkan, terpaksa Healer menjalankan tugas itu. Cheong-shin ternyata tak berhenti menguntit artis yang dicurigainya memiliki kekasih gelap. Dan benar saja, seorang aktor terkenal mendatangi apartemen si artis tadi. Namun di basement seorang wanita sedang disiksa oleh seorang laki-laki. Wanita itu ternyata artis baru yang diiming-imingi diorbitkan menjadi terkenal, namun malah dipaksa melayani seks. Wanita itu tak kuat dengan beban hidup yang menimpanya dan memutuskan mengakhiri hidupnya di rooftop apartemen itu. Cheong-shin berinisiatif menolongnya dan terpaksa melewatkan berita gosipnya. Setelah Cheong-shin membujuk dan menceritakan masa lalunya yang hampir bunuh diri juga, ia berhasil membujuk wanita yang bernama Jo Yoon-hui itu. Nah, adegan penyelamatan tadi ternyata direkam Healer dan langsung saja dikirim ke Kim Moon-ho. Melihat kejadian itu, Kim Moon-ho semakin yakin Cheong-shin tak lain adalah Oh Ji-an, putri kakak iparnya Myung-hui dengan Oh Gil-han. Lalu Kim Moon-ho kembali mengingat masa lalunya. Shin memperlihatkan cinta segitiga dari kelima sahabat itu. Kakaknya Kim Moon-sik menaruh hati kepada Myung-hui. Namun karena sifat pendiamnya, ia tak pernah menyatakan perasaannya meskipun Kyung-jae sempat menggodanya di depan Myung-hui. Terlebih lagi karena melihat Myung-hui telah menaruh perasaan kepada Oh Gil-han, sehingga keduanya memutuskan hidup bersama. Ternyata cinta segitiga inilah yang kemudian hari membuat Kim Moon-sik mengkhianati sahabatnya dan memutuskan bergabung bersama orang yang selama ini mereka mati-matian ungkap kejahatannya. Lalu kembali ke masa kini, seorang detektif divisi cyber bernama Yeon Dong-won mendatangi lokasi terbunuhnya Ko Seung-chul. Kalian tentu sudah tahu, ini adalah bagian dari rencana Kim Moon-sik yang menjebak Healer sebagai pembunuh Ko Seung-chul agar keduanya tak lagi membeberkan informasi tentang perusahaan Samhan. Detektif ini telah menyelidiki Healer selama 5 tahun terakhir, dan begitu melihat bukti yang dipalsukan Kim Moon-sik mengarah ke Healer, maka dengan segera Healer menjadi buronan. Nenek hacker yang mengetahui keadaan ini memaksa Healer bersembunyi selama beberapa bulan agar kasus ini tak terpecahkan dan agar Healer tak lagi diburu polisi karena kasus pembunuhan. Healer memutuskan menjalankan misi Kim Moon-ho dengan menyamar menjadi Park Bong-soo. Nah, sekarang Healer ini kita panggil aja Park Bong-soo ya. Seorang lelaki culun yang melamar kerja di kantor harian Samde dengan bantuan nenek hacker dan berniat menjadi juniornya Cheong-shin untuk menyelidiki semua hal tentangnya. Ditambah lagi, Park Bong-soo sempat melihat fotonya alias Healer tertempel di kamar Cheong-shin saat Park Bong-soo menyelinap memasang kamera di kamarnya, meskipun foto yang diambil hanya tampak dari belakang saja. Di episode selanjutnya, diceritakan Kim Moon-ho yang selalu dihantui perasaan bersalah dari bayang-bayang masa lalunya. Ingatan itu selalu mengganggu tidurnya dan membuatnya ingin terus memecahkan semua misteri kematian 2 dari 5 orang sekawan di album itu. Sementara Jo Yoon-hui, wanita yang sebelumnya diselamatkan Cheong-shin saat hendak bunuh diri, meminta tinggal sementara di rumah ayahnya Che Choo dan memintanya menjadi pengacara di kasus eksploitasi seks ini. Ternyata laki-laki yang semalam mukulin dia adalah seorang mucikari selebriti berkedok presiden direktur perusahaan konstruksi bernama Hwang Jae-guk. Hwang Jae-guk yang tabiatnya kasar dan gila ini menyediakan selebriti yang baru naik daun untuk dinikmati para petinggi pemerintahan. Nah, Jo Yoon-hui ini dijual ke seorang laki-laki bernama Kim Ui-chan yang merupakan pemimpin partai besar dan akan segera menjadi seorang wali kota Seoul. Bahkan dikabarkan ia berpeluang besar menjadi seorang presiden. Nah, buat yang belum tahu, Kim Ui-chan ini adalah salah satu muridnya tetua. Jadi semua jabatan yang diperolehnya adalah hasil permainan tetua. Sayangnya si calon wali kota ini bejat moralnya. Nah, karena itu, Jo Yoon-hui berencana menuntutnya di pengadilan. Che Jisoo memperingatkan tak mudah melawan politisi berduit dan bisa-bisa nama Jo Yoon-hui terekspos di media massa dan menghancurkan karir selebritinya. Namun Jo Yoon-hui berkeras hati ingin melaporkan Kim Ui-chan dengan alasan tak ingin dirinya jatuh sendirian. Tentu aja gak mudah menuntut seorang politisi yang akan segera menjadi orang nomor 1 di Seoul. Terlebih lagi adanya elit berkuasa yang berada di sekitarnya. Mereka bisa dengan mudah menyingkirkan siapa saja yang mengganggu Healer dan bisnis mereka. Healer yang menyelidiki siapa orang yang telah menjebaknya malah menemukan foto ayahnya di antara foto 5 sekawan di rumah Kim Moon-sik yang saat itu dikunjungi Kim Moon-ho, dan juga foto gurunya Kyung-jae yang saat itu berada di foto itu juga.
Ia semakin tertarik menyelidiki hubungan antara ayahnya, orang yang menjebaknya, gurunya, dan foto Oh Gil-han kecil yang sempat dilihatnya juga di rumah Cheong-shin beberapa waktu lalu. Di sini Hiller masih berasumsi Kim Moon-ho adalah orang yang menyewanya dan orang yang menjebaknya juga. Di sisi lain, demi melindungi bisnisnya, Kim Moon-sik yang merupakan tangan kanan tetua memaksa adiknya bekerja di kantor berita miliknya agar sepak terjang adiknya dapat dikontrol. Namun tentu saja Kim Moon-ho menolak. Rasudi katanya. Shin berpindah ke Park Bong-soo yang menemui ibunya dan menanyakan tentang foto 5 sekawan itu. Diketahui nama asli Park Bong-soo adalah So Jong-ho. Ibunya dulu terpaksa meninggalkannya dan berkeluarga lagi karena ancaman Kim Moon-sik bila ibunya terus-menerus membela ayahnya, Kim Moon-sik akan menghabisi So Jong-ho. Buat yang belum tahu, ayah So Jong-ho adalah So Jun-so, salah satu dari kelima sekawan yang mati bunuh diri setelah dituduh membunuh sahabatnya. Saat pulang, Park Bong-soo mengantar Cheong-shin yang mabuk berat dan selalu meracau tentang dinosaurus. Kirain Ino bakalan ada adegan enak-enak ini. Seperti pepatah mengatakan, bila laki-laki dan perempuan berduaan dalam kondisi mabuk, maka takdir mereka akan berubah. Namun, ternyata Park Bong-soo hanya mengantarnya ke rumah dan meminta izin tidur di sofa karena kehabisan ongkos. Sedangkan Cheong-shin yang mabuk berat di kamar malah menulis artikel tentang pelecehan Jo Yun-hui dengan anggota Dewan K. Tentu saja yang dimaksud adalah Kim Moon-sik. Setelah itu, dalam keadaan mabuk, dia malah menghampiri Park Bong-soo di sofa dan tidur di sebelahnya. Dan diperlihatkan scene alasan kenapa Cheong-shin yang biasanya susah tidur di samping orang asing seperti Jo Yun-hui bisa nyaman tidur dengan Park Bong-soo. Karena dulunya saat masih balita, keduanya sering tidur bersama. Ingat ya, pas balita. Di episode selanjutnya, diakibatkan dari postingan artikel Cheong-shin tadi, skandal Kim Ui-chan segera menjadi berita hangat. Namun dengan kekuasaan Kim Moon-sik, berita itu diredam dalam sehari, meskipun tabloid-tabloid kecil masih memberitakannya. Kim Moon-sik lalu memburu Cheong-shin. SS Guard yang telah dibeli Kim Moon-sik lalu memburu Cheong-shin yang saat itu bersama Park Bong-soo. Lalu Park Bong-soo pura-pura kena pukul dan melarikan diri sebelum akhirnya berubah menjadi healer dan kembali menyelamatkan Cheong-shin. Melihat kejadian itu, Cheong-shin yang trauma akan kekerasan mulai sesak dadanya. Untunglah bantuan healer tadi tepat waktu dan segera ia diberikan 2 butir pil penghilang rasa sakit. Semenjak kejadian itu, Cheong-shin tergila-gila akan sosok healer. Kim Moon-ho yang berusaha mengambil alih tema berita itu dari Cheong-shin, malah diduga Yong-shin sebagai reporter busuk yang mementingkan popularitas. Karena gagal, Kim Moon-ho malah membeli kantor berita Someday dan memberikan tugas healer untuk melindungi Cheong-shin tanpa tahu sebenarnya healer adalah Park Bong-soo. Berita yang segera menghilang itu disiasati Kim Moon-ho dengan mencari bukti-bukti agar detektif kepolisian mau menyelidikinya. Maka Cheong-shin mendatangi rumah Wang Jeguk bermaksud mewawancarainya. Tentu saja perbuatan mendatangi kandang harimau bukan keputusan yang baik. Namun, lagi-lagi Park Bong-soo menunjukkan skillnya yang mumpuni untuk menyelamatkan Cheong-shin sambil terus berpura-pura cupu. Dan gak sengaja mereka ketemu detektif Yoon Dong-won. Park Bong-soo lalu pura-pura ketakutan dan kabur, padahal dia sebenarnya lagi ngejar bos SS Guard yang mobilnya dikendalikan sama si nenek hacker itu. Ternyata bos SS Guard ini cangkemnya doang yang gede, teman-teman. Tanpa perlawanan, dia dapat dibekuk healer dan dengan mudah healer mengorek informasi tentang siapa orang yang telah memfitnahnya. Nah, kasus skandal tadi malah semakin ribet. Awalnya Yoon Jun-hui yang ingin melaporkan dirinya sebagai korban, malah terbalik. Sekarang dia jadi tersangka karena tuduhan pencemaran nama baik dan dituduhkan dia yang berusaha mempeloroti uang para pejabat dengan ancaman fitnah seperti itu. Udah nggak heran ya teman-teman, yang punya uang selalu bisa lolos dari tuntutan dan yang nggak punya uang ya selalu kena tuntutan. Cheong-shin terpaksa memberikan kasus itu pada bosnya Kim Moon-ho agar ayahnya dan Yoon Jun-hui nggak semakin terjerat dalam kasus itu. Esoknya, guru healer yang berotak porno itu kembali dari Pasifik Selatan dan memata-matai muridnya yang
mulai bisa menyingkap rahasia yang dia sendiri tak bisa memecahkannya. Si kakek Hiller ini tahu-tahu udah nyamar jadi cleaning service di kantor tempat Hiller menyamar sebagai Park Bong-soo. Diceritakan di tahun 1981, Ki Yong-jae tertangkap saat sedang mengawal sahabatnya siaran dan terpaksa mendekam 11 tahun di penjara. Di penjara, Ki Yong-jae menolak berbicara saat diinterogasi karena percaya sahabatnya akan terus hidup bahagia bila ia tutup mulut. Kenyataannya, saat dibebaskan dari penjara, ia mendapati 2 sahabatnya mati dan 1 lagi lumpuh. Semenjak itu, ia memutuskan berkomplot dengan seorang mantan detektif cyber yang kecewa akan kepolisian yang selalu dikendalikan elit politik. Detektif ini adalah detektif Jo yang tak lain adalah si nenek-nenek hacker tadi. Dan Ki Yong-jae mulai menjalankan bisnis sebagai pesuruh misterius yang dikenal sebagai Hiller dengan detektif itu, dengan harapan ia dapat mengungkap misteri kenapa sahabat yang dikenalnya sejak kuliah itu berakhir tragis. Ia tak percaya dengan pemberitaan bahwa So Jun Sok telah tega membunuh Oh Gil-han demi uang. Scene berpindah ke Kim Moon-si yang mengunjungi tetua di klub VIP. Ternyata pekerjaan tetua di sana berpura-pura sebagai seorang bartender. Nah, Kim Moon-si teringat masa lampau di mana saat itu ia diajar habis-habisan oleh orang suruhan tetua dan dipaksa mengkhianati teman-temannya. Nanti akan dijelasin nih kenapa akhirnya Kim Moon-si menerima tawaran itu. Jadi semua yang menimpa kelima sahabat itu perbuatan tetua. Yang aneh sih, si tetua ini dari dulu udah tua anjir. Masa sampai Kim Moon-si tua sekarang, nih tetua nggak mati-mati cok. Kim Moon-si mencurigai adiknya yang mendekati Cheung-sin. Kemudian ia menyelidiki latar belakang Cheung-sin dan menemukan kalau Cheung-sin dulunya diangkat saat berumur 5 tahun. Ternyata saat itu Kim Moon-si yang disuruh Myung-hui mencari Oh Gil-han sempat menemukan Oh Gil-han di dekat tong sampah, namun kemudian Oh Gil-han hilang lagi. Nah, karena merasa bersalah, Kim Moon-si memalsukan kematian anak Myung-hui itu agar Myung-hui tak terus-terusan meratapi kesalahannya meninggalkan anak kandungnya. Jadi dulu Myung-hui meninggalkan anaknya di tong sampah saat dikejar polisi karena dianggap pemberontak. Di sisi lain, tetua berniat menjadikan Kim Moon-ho sebagai seorang politisi dan meninggalkan dunia reporter karena sepak terjang Kim Moon-ho yang berbahaya. Dan selain itu, Kim Moon-ho sangat sulit disentuh karena dia merupakan adik kandung dari Kim Moon-sik. Park Bong-soo berniat membantu Chae-yong-sin yang mulai disukainya itu. Dia menyusup ke rumah Hwang Jegu yang dijaga anak buah Sang-soo. Ia menemukan video skandal yang melibatkan Hwang Jegu dan Kim Oi-chan setelah sebelumnya menyiksa yang punya rumah, si Hwang Jegu. Nah, barang bukti itu kemudian diberikan kepada Chae-yong-sin di rooftop gedung Samdae. Malamnya, Hiller kembali ke rumah Kim Moon-sik setelah mengetahui siapa yang menyebabnya dari Sang-soo tadi. Hiller mengancam akan menyebarkan informasi tentang perusahaan Sanghan yang ternyata berupa video tetua di LA saat hendak beranjak keluar. Malah berpas-pasan sama Myung-hui. Melihat wajah Hiller, Myung-hui sontak menyebut So Jun Sok. Memang di penglihatannya wajah Park Bong-soo sangat mirip dengan So Jun Sok. Ini yang membuat Kim Moon-sik curiga Hiller adalah anak So Jun Sok. Hiller sendiri terkejut bagaimana wanita ini mengenal ayahnya. Setelah mendengar penjelasan gurunya tentang siapa wanita itu dan suaminya yang tak lain adalah 2 orang dari 5 sahabat di foto ayahnya, Park Bong-soo teringat masa lalunya. Dulu ibunya meninggalkannya saat masih kecil. Tak lama setelah ayahnya dikabarkan membunuh sahabatnya sendiri dan akhirnya bunuh diri karena depresi. Park Bong-soo kecil tinggal bersama neneknya dalam bayang-bayang citra buruk orang tuanya, membuatnya tak memiliki teman sama sekali. Terlebih saat neneknya meninggal, ia terpaksa keluar dari sekolah. Namun Ki Yong-jae datang dan merayu Park Bong-soo untuk tinggal dan belajar bela diri dengannya dengan iming-iming warisan nenek yang ditinggalkan untuknya. Lalu scene memperlihatkan bagaimana Park Bong-soo dilatih menjadi healer. Sementara Kim Moon-sik telah mengetahui siapa Chae-yong-sin yang tak lain adalah anak dari Myung-hui. Ia mulai diserang halusinasi karena merasa bersalah dengan sahabatnya. Melihat kondisi tuannya, Oh Tae-won yang sudah 21 tahun ditugaskan melayani Kim Moon-sik melaporkan hal itu pada tetua. Jadi Oh Tae-won ini sebenarnya sangat setia pada Kim Moon-sik. Namun karena melihat kondisi bosnya mulai sedeng, terpaksa ia melakukan perintah tetua gurunya dulu. Oh Tae-won memerintahkan SS Guard
untuk membuat jebakan berupa panggilan palsu yang meniru suara Kim Moon Ho untuk Cha Yong Sin. Dan ternyata jebakan itu berhasil. Cha Yong Sin hampir saja terbunuh di dalam lift yang sudah dirusak Oh Tawon. Namun karena Kim Moon Ho segera melaporkan hal itu pada nenek hacker, dengan sigap Hiller menolong Cha Yong Sin, walau tak sempat menyelamatkan HP ibunya Cha Yong Sin yang sangat berharga. Bukan drakor namanya kalau nggak ada adegan baper dan cinta-cintaan. Bisa-bisanya lagi turun salju, malah mereka cipokan. Nggak beku tuh liur. Namun adegan itu tak berlangsung lama karena kemudian Kim Moon Ho datang. Nah, ini adalah pesan peringatan tetua bagi Kim Moon Ho agar menerima tawarannya sebagai politisi. Namun bukan Kim Moon Ho namanya kalau menyerah. Kim Moon Ho berencana mewujudkan impian Cha Yong Sin, membuatnya jadi reporter terkenal. Tujuannya karena orang yang sudah terkenal tak mau tetua. Caranya dengan mengikuti wawancara Kim Woo-chan yang sudah disetting sedemikian rupa supaya nggak muncul pertanyaan tentang skandal itu. Namun nggak kehilangan akal, Kim Moon-sik mendandani Park Bong-soo dan Cha Yong Sin menjadi seperti sepasang milioner yang akan mendatangi undangan pertunangan pemilik hotel di ruangan sebelah ruangan Kim Woo-chan mengadakan press conference. Karena wawancara Cha Yong Sin tentang skandal Kim Woo-chan yang masuk TV setelah sebelumnya, Yong Sin berhasil menarik perhatian kamera TV nasional dengan baju seksinya, yang kemudian dilanjutkan siaran langsung Kim Moon Ho dan menampilkan wawancara korban dari skandal seks Kim Woo-chan. Reputasi Kim Woo-chan hancur seketika. Kim Woo-chan terpaksa disingkirkan tetua. Berikut juga Wang Jeguk. Wang Jeguk ditemukan mati usai dikunjungi detektif Yeon Dong-won dan ditemukan bukti dialah yang membunuh Hiller. Namun detektif Yeon Dong-won curiga ini hanyalah akal-akalan Hiller yang sebelumnya berhasil menjebol rumah itu. Padahal yang membunuh jelas anggota SS Guard yang menjadi bodyguard di rumah itu. Setelah lengsernya Kim Woo-chan, tetua menunjuk Kim Moon-sik yang sebelumnya berperan tak ubahnya Merlin, sang penyihir yang mengendalikan pemerintahan dari belakang, menjadi sang Raja Arthur yang langsung menunjukkan wajahnya di muka umum. Maka dalam waktu dekat Kim Moon-sik akan dicalonkan sebagai pengganti Kim Woo-chan. Di kantor, secara tak sengaja Kim Moon Ho menemukan HP yang dicari Cha Yong Sin. Ternyata HP itu ada di kantong Park Bong-soo yang tadi sempat berganti pakaian menyamar jadi tamu undangan. Nah, berhubung ini baru separuh cerita dan durasinya lumayan panjang, maka Ino akan buat ini jadi 2 part ya teman-teman.